Iya yang sih. minta cepet malah ya kan. Turbo Iso lah ya. Sip. 10 pulang tanggal 5 tabur. Heeh. Tabur apa siap? Tabur. Tabur. Tanggal 5 ne tabur. Apa sampean ngisine banyu yo nutup? Di ketoke nutup, Mas. Nutup. Heeh, tak usah nutup. 5 Februari kuwi. Heeh. Targetnya. Apa? Enggak maksudnya enggak nyampe pulau-pulau. Tambahin orangmu toh. Makanya ini kan reaktif semua. Lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Hari ini kita berada di Paturejo, Purworejo. Ini berada di lokasi proyeknya Pak Hendra, investor dari Kalimantan. Alhamdulillah beliau tertarik untuk investasi di Purworejo ini dan sekarang sedang persiapan lahan. Ini lahan yang tadinya boleh dikatakan istirahat ya, non aktif, kemudian kita aktifkan kembali. Ada 10 petak dengan luasan kurang lebih 1000, jadi total kurang lebih ada 1 hektar. Semoga dengan semangatnya kembali untuk berinvestasi, semangatnya kembali untuk berusaha di budidaya udang Faname ini menjadikan kita juga betul-betul terpacu untuk lebih semangat lagi. Orang luar melihat ke Purworejo sini semangat, nah kita orang sini jangan sampai kalah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah sedang mengukur kemiringan ya, elevasi. Jadi lahan seluas kurang lebih 1200 meter persegi ini diukur elevasinya, dibuat center drain, dibuat pembuangan tengah ya, supaya pembuangan kotoran lebih sempurna, bisa lari ke tengah dengan putaran kincir, kemudian elevasi yang sesuai, maka kotoran akan terpusat di tengah, dan dari tengah dialirkan ke saluran pengeluaran. Nah, sudah dilakukan pengukuran ya. Ini boleh dikatakan ring 3 ya, ring 3 apa ring 4 gitu dari arah laut. Lokasi ini kita coba lihat ke bawah. Ini adalah tanah pasir ya, dan tanah pasir ini memang cocoknya dengan menggunakan mulsa. Dan mulsa ini bisa kita pakai sebanyak 3 siklus. Rupanya sudah ada pipa kecil untuk center drain ya. Mudah-mudahan nanti ini pipanya segera diperbaiki, mungkin karena terlalu kecil kelihatannya kalau hanya sebesar itu 4 inan kurang 4 dim ya diameter. Pembersihan sudah mulai, rumput-rumput sudah disemprot dengan Gramoxone. Tampak di sana masih ada yang sedang bekerja mengerjakan pembersihan rumputnya seperti ini. Jadi elevasinya hanya mengarah ke satu arah, ke satu sisi ya, tidak ke tengah. Dan diperbaiki, dibuat mengarah ke tengah. Ini adalah kolam pembuangan ya, bisa jadi ini untuk ipalnya nanti. Jadi kita rancang bahwa budidaya udang Faname ini harus
berkesinambungan, lestari. Jadi tidak hanya mengandalkan 1 kali atau 2 kali siklus, tapi kita harus berkesinambungan sehingga pembuangan harus dibuat kepal. Dan ini saat sebelum direhab ya, terlihat ini sudah coklat rumputnya karena dikasih Roundup, kasih Gramoxone. Dan dilakukan tahap pembersihan dari rumput-rumputnya. Kan kelihatan cuma kita soal. Sini ada 15-an lah. 15-an. Yang sini nguruknya ada 25-an. Seminggu cukup ya, dimulai dari babat rumputnya, katakan tanahnya, ngukur, kemudian pasang plastik. Iya, 1 minggu. Orang 5. Tapi kan yang gosok mulsa udah beda tim. Oh, Ya, beda tim. ya, Gosok tim Musa kita. yang nyetrika udah beda tim ya? Ya tim kita tapi kan nggak termasuk yang orang 5. Iya, nggak masuk itu ya. Berarti kan tambah lagi tenaganya. Iya. Mm-mm. Bantu luasnya sama Iya. parahnya kolam juga. Iya, ini luas sekitar 1.200-an ini kalau nggak salah. 200 Heeh. kurang lebih segitu. Elevasinya sekarang ke tengah ya. Awalnya kan ini ke pinggir. Ke pinggir. Kemudian itu kira-kira dari pojok sampai ke tengah itu perbedaannya berapa senti Kemiringannya. kemiringannya? Kemiringannya 20 20 cm saja ya? 20 minimal. 20 Kalau yang standarnya 20 cm. kalau mengikuti luasnya. Oh ya, Masalahnya pinggir sama ke tengahnya sekitar 19 meter. 19 meter. 19 meter bedanya 20 cm. Kalau misalnya 50 meter 100 kali 100 misalnya. Oh, udah 30 gitu. Minimal 30. Ini 20 ya. Itu nanti udah agak curam. Kalau lebih dari 30 mengikuti yang luasan ini nanti terlalu curam. Oke. Mainnya terlalu dalam. Tahu dalam. Ya. Terkecuali permintaan sendiri dari khususnya tambak. Kalau Iya. mengikuti kita ya kita pakai yang ukuran standar aja. Ya kalau di Purworejo panjenengan sudah nomor 1 lah, insya Allah gitu. Bikin tambak ini udah terkenal dah. Di tempatnya Mas Andi, Iya, jenengan juga dong. iya. Alhamdulillah Pak. Ah, Nah, kawan-kawan ikut kerja. Iya betul, alhamdulillah. Jadi bisa apa namanya membuka lapangan pekerjaan. Lapangan kerja. Ya, betul. Iya betul. Nanti itu ada piringan itu berarti di sana. Piringan. Di tengah itu ya, ada piringan. Berapa luasnya piringannya? Kira-kira diameter berapa itu? 2 meter sampai 3 meter. 2 meter sampai 3 meter. Dari apa itu? Terus balon yang dipakai untuk central drainnya ini berapa dim? Kalau standarnya 4 in. 4 in 1 apa 2? Ada yang pakai 3 in. Ini kan standarnya tetap 4 in. Kecil ya, 4 in. 4 in 1 aja. 1. Untuk porotan apa Itu porotan. porotan aja ya? Sipon juga di situ nanti. Iya. Tinggal sambungin selang gitu ya, ganti gitu ya. Nggak dibikinin tempat sipon khusus. Selang apa pipa tempat sipon khusus. Enggak. Hanya itu aja satu pipa. Iya. Jadi pembuangan sampai ke sana itu satu pipa aja. Iya, 1 pipa. Sampai parit sini nanti kan. Ya beda tempat sih Pak, beda tempat kadang hubungannya belakang kan, beda model, ada yang pakai bis disedot. Iya ya. Kalau ini gimana? Ini pakai bis nggak nanti di Ya, ujung? umumnya di sini kayak gini, masalahnya kan sini ada pembuangannya ke sana. Ini kelihatannya sih ada tempat penampung air buangan ya. Air pribadi lah. Kadang Bagus. kan kalau yang pakai bis itu nggak boleh buang di sekitar situ. Ya harus ke laut ya. Harus balik lagi ke sana. Jauh. Kalau ini mah ditampung sini, boleh dikata dibikin ipalnya ya. Instalasi Ada waduknya lah. pengolahan limbah. Masih kasar ya, dinding mentah gitu ya.
lihat materialnya juga sih Pak. Oh. Cukup apa kurang bisa dirubah-rubah lantai-lantainya. Misalnya materialnya kurang, masuk kayak gini kan. Nanti ambilnya bisa kita sini lagi sampai sini kita ngira-ngira. Oh, gitu. Punya urutan berapa? Nanti dipadatkan, Ban? Padatkan. Padatkan. Pakai apa madatkannya? Enggak pakai Oh, kaki Pak. injek aja ya. Ini kan udah padat di ban atasnya lah istilahnya. Kalau gitu nanti beli baby walls. Wow. Stem walls yang kecil itu loh. Wah, nanti kayak lapang tenis ya. Tapi pasir relatif lebih mudah ya Lebih mudah daripada tanah. daripada tanah. Kalau yang di daerah mana itu jembatan keburuhan ke sana kayaknya tanah ya. Tanah. Kalau Susah, ini tanah. pas susah ya. Lebih keras juga susah. Kalau kering keras, kalau kena air lembek. Ya. Soalnya Keistimewaannya ini. jenisnya tanah gunung itu kan apa angkatan dari pinggiran kalinya. Ini musanya, wah ini saya punya jaketnya ini, jaket jempol ini nih. Oh. Berarti musa berapa nano ini? 90 ya? 80 apa? 80. 80 ya. Nah kenapa nggak pakai HDPE yang lebih kuat? Nah saya keliling-keliling di sini rata-rata musa nih. Ayo dari segi kekuatan kan kalau HDPE bisa 10 tahunan itu. Iya. Mungkin Kenapa kalau musa? HDPE kalau di pasir nggak nyatu Pak. Nggak nyatu malah gitu ya. Dindingnya nggak rapi. Iya. Kalau di dindingnya gitu, kalau di kita kekuatan mungkin juga. Iya. Memang kalau saya lihat dengan musa itu rapi gitu kan, mulus gitu kan. Kalau HDPE mungkin bisa gelombang-gelombang gitu ya. Dalamnya itu kering. Jadi longsor-longsor. Ah, nggak keisi. Nah, masalahnya dia kan nggak mau manteng Pak. Kalau dingin kan nggak manteng. Ah. Itu dalamnya manteng. Itu. Nah, iya. Kalau yang musa ini kan elastis. Ya, betul. Elastis apa itulah. Betul, elastis, nyatu, kemudian ya lebih mudah dibentuk gitu ya, ngikutin daripada konstruksinya. Iya. Dan apalagi konstruksinya ini pasir ya. Jadi betul-betul tercetak. Itu ya sebetulnya. Ini yang pakai HDPE biasanya kan cuman menghindarin kucing. Bukan karena tingkat keawetannya enggak. Bukan ya. Keawetannya karena kucing. Ya memang lebih awet karena cakaring kucing kan Pak. Iya. Berarti pagar keliling ya untuk ini apa namanya waring itu juga salah satu supaya kucing nggak masuk kan? Supaya kucing nggak masuk tikus atau hewan-hewan yang lain nggak masuk. Nggak masuk ya. Kalau namanya kucing lihat udang kan tetap naik Pak. Iya, cemplung tahu-tahu ya udah. Masalahnya kan dia ini cakarnya kan di mulsanya sambil ngikutin ketinggian airnya semakin bawah kucing semakin bawah. Iya. Ngaduin itu udang. Udang kalau alam kan kadang di pinggiran-pinggiran itu kan nampak. Iya. Malam. Betul. Kucing nekat ya nyemplung ya. Sering kejadian ya kucing kecemplung. Kalau kucing kecemplung tidak kan. Ya. Paling ya ada. Jarang lah udah. Dihitungan sama kucing. Iya betul. Makanya ada saya lihat yang nggak pakai pagar tapi beliau pakai HDPE. Saya pernah tanya, lo kok nggak pakai pagar keliling? Lo kan buat apa pagar keliling katanya? Kan tikus kalau ini nggak gigit. Ternyata pagar keliling bukan hanya untuk apa namanya kayak kepiting ataupun tikus yang lain, tapi ya karena lebih utama pagar keliling supaya tidak ada binatang masuk yang apa namanya ngerusak plastik ya, bukan ke arah gudangnya gitu. Selain binatang kan sampah-sampah juga. Nah, sampah-sampah. Ya, betul. Kena angin bisa masuk semua ke situ kan. Kan mesti hanya sediakan aja lah. Iya. Sedangkan intinya sini rata sama yang buat jalan. Ini mintanya yang agak lebih tinggi jadi yang buat jalan. Iya, betul. Karena nanti kalau sampai rata air hujan juga bisa masuk. Tapi kan pasir ya jarang juga sih Pak langsung resep kalau Langsung resep ya, nggak sampai ini. biasanya kalau yang kayak gitu medannya tanah. Dengan Pak Indra minta dari awal ya udah. Oke. Betul. Enak kan Pak kalau mintanya dari awal. Betul. Kalau udah jadi terus request Waduh, repot. bakal kerja.
Tapi diminta juga kan dibikinkan untuk pembuangan air atas. Ada ya. Nanti kita menghindari untuk supaya meluap banjir karena banyak kejadian di musim hujan ini jebol. Nggak ketahuan curah hujan tinggi, tahu-tahu ada air yang keluar. Ini juga ada juga. Ini bawaan ya, Bahwa buangan bawaan. itu model zaman dulu ya. Ya zaman dulu. Berarti kemarin jenengan narik tanah dari tengah ke pinggir sini ya, karena kalau nggak salah sini pembuangannya ya. Ini kemarin ya kalau settingan zaman dulu kan yang penting cuman airnya Habis nggak ya, langsung. iya. Kalau masalah pendinginan kan tidak diperhitungkan Pak. Makanya kemarin yang sana itu ngeruknya ke sini, yang sini nguruknya kecilan lebih. Giringannya ada 1,5 meter kemarin. Iya, iya, iya. Dalam. Giring ke sini ya, lumayan dalam. Karena kemarin materialnya nggak ngambil dinding, diambil semua ngambilnya. Oh. Kita mau ngambil dinding sini nguruknya semakin dalam toh kalau ngikutin lantai itu kan nantinya segitu Pak kemarin ngeruknya. Kira-kira di sini ini ketinggian dari atas permukaan laut berapa meter, Mas? Tapi pasti di atas kan ya? Di atas kira-kira ada berapa meter ya? Antara air laut tingginya sampai ke sini. Sekitar 10 mungkin. Oh, tinggi ya. Oh, berarti bisa betul-betul kering nanti ini secara gravitasi. Bisa nggak sampai Pak. Bisa nggak sampai malah. Terus nanti kalau sipon bisa pakai gravitasi kan, Mas? Nggak usah pakai mesin? Nggak bisa. Bisa ya, karena ini. Nanti ada rencana ini digali nggak? Nggak tahu Pak. Saluran ini. Kalau Tapi sudah cukup. kalau gravitasi kan yang dicopot cuma sentralnya aja. Ya, nah ya, maksud saya dari sentral ke sini ini betul-betul gravitasi bisa kering. Bisa. Bisa ya. Jadi nanti sipon kita nggak usah pakai mesin ya. Nggak pakai mesin. Misalnya pakai mesin pun cuman ngecek mungkin. Ya. Misalnya ngecek ada. Itu yang penting. Jadi kan bisa ngirit bensin juga. Rata-rata Ngirit kalau energi. dibuat matahari kayak gini memang penyimpanan kayak gitu Pak. Gravitasi ya. Kan udah diatur kemiringannya peralon juga ini ya. Iya, iya. Cepet juga ini udah jadi tinggal pasang plastik ini. Tanam apa enggak tuh masalahnya kayak gitu. Ah iya, kalau ketanam ya sekali dulu, Mas. Tapi kalau saya lihat dari sini kemiringannya tajam juga tuh ke ipalnya sana itu, lumayan. Misalnya ke tanam ya dikit lah. Nah, ini udah siap pasang plastik ya. Ya pasang plastik tinggal finish ini. Kira-kira menurut panjenengan yang lancar semuanya kita bisa tebar kapan ini? Tebar. Ya kalau tebar itu mengikutin ini Pak. Anggap aja 5 udah selesai, cepet. Kalau ini siap, langsung isi air, isi air penuh kita udah siap terus. Oh gitu ya. Tergantung nanti pengisian airnya juga. Kita bisa setting juga sih masakan anggota banyak Pak. Nanti kalau udah siap belum keisi air sayang plastiknya, dindingnya nanti rontok juga kan. Akhirnya kering. Tapi kalau udah diisi air dari duluan kan udah mapan Pak dindingnya. Udah mapan kena tekanan air kan. Jadi kalau kedepannya pun udah madet lah. 2, 5, 10 yang nggak nyampe 1 bulan. Iya. Sampai 1 bulan. Oke, dengan Mas siapa nih? Joko. Mas Joko ya. Jack setting. Mas Jack setting. Nah, inilah teman-teman, ini adalah Mas Joko, ini seorang ahli dalam bidang konstruksi tambak, spesialis untuk di kolam pasir dan tambak musa. Nanti kalau misalnya mau bikin tambak, tinggal calling Mas Joko atau Jack setting. Boleh nyebutkan nomor teleponnya Mas? Boleh nih. 0852 2630 2330. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ini alhamdulillah Mas Joko ini udah banyak mengerjakan tambak di Kertojayan, Munggang Sari, Jati Kontal ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti terbang juga ke Sulawesi ini bikin. Oke Mas, terima kasih banyak Mas. Sukses Mas. Ayo.
Sudah selesai pemasangan plastik. Pemasangan plastik mulsa 80 mikron. Ini pipa pembuangan awal yang kemudian dimodifikasi pembuangan menjadi di tengah. Tampak ada bulatan berupa piringan. Itu adalah tempat sifon, diharapkan lumpur berkumpul sini. Itu kemudian disifon keluar. Ini adalah tambak yang sebelah barat.